Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu 3 kesalahan saat berbuka puasa. Perhatikan agar tetap sehat ya. Jadi buka puasa ini adalah hal yang sangat dinanti-nanti ya pada saat puasa Ramadan. Tetapi ada juga kesalahan dalam buka puasa yang menyebabkan tubuh itu ya atau perilaku itu tidak sehat. Apa itu ya, kita akan bahas sesuai yang dilansir oleh Detik Health. Langsung saja kita bahas, kita baca dan kita ulas. Jakarta, buka puasa menjadi waktu yang ditunggu-tunggu umat Islam setelah seharian menahan lapar dan haus. Namun kadangkala ada kebiasaan saat berbuka yang justru tidak baik untuk kesehatan. Berikut adalah 3 hal yang harus dihindari saat berbuka puasa. 1. Makan terlalu banyak. Beberapa orang mungkin kalap ketika berbuka puasa dan menyantap makanan dengan porsi besar, padahal hal tersebut dapat membantu perut begah dan tidak nyaman. Jangan makan mendadak, takutnya perut yang seharian kosong dikasih makanan dia akan kaget. Usahakan makan dulu sekedar pembuka dengan kurma, kemudian air hangat, jangan kopi, ungkap Dr. Aru Aryatno, SPPD KGEH dari RS Brawijaya Depok yang ditemui Detik.com Selasa. Pada dasarnya, mengkonsumsi nasi saat berbuka pun puasa tidak dilarang, namun penting untuk memperhatikan porsinya sehingga tidak berlebihan di dalam perut. Mengkonsumsi makanan dengan porsi yang besar dapat menyebabkan permasalahan pada sistem pencernaan. Selain itu, mengkonsumsi nasi setelah puasa bisa menyebabkan kadar gula darah menjadi naik dan tubuh pun menjadi lemas ya. Jadi kenapa kita lemas ya, karena berlebihan ya, makanya terutama nasi, karena kadar gula itu langsung naik gitu ya. Tak hanya itu, hal ini juga dapat membuat beberapa lebih mengantuk sehingga berisiko melewatkan sholat maghrib. Setelah sudah turun, perut sudah terbiasa, kita sudah sholat maghrib baru boleh makan besar, jelasnya. Senada dengan Dr. Aru, spesialis gizi Dr. Christopher Andrian, MGC SPGK dari RS Siloam TB Simatupang mengungkapkan bahwa makan besar saat berbuka dapat membuat perut kembung dan begah. Itu membuat reflux jadi kayak kembung, begah, bukan ke sakit emah. Maka itu jangan porsi besar sekali banyak kita pecah, ucapnya. Setelah berbuka dianjurkan juga untuk mengkonsumsi makanan ringan terlebih dahulu seperti kurma dan air putih. Selanjutnya baru bisa makan makanan berat sekitar 30 menit kemudian. Jika memaksakan untuk melakukan makan, bisa saja perut menjadi tidak nyaman dan mual ya. Itu yang pertama. Yang kedua makan gorengan. Nah, gorengan menjadi takjil favorit makanan ketika berbuka. Meski begitu, konsumsi gorengan terutama saat berpuasa perlu diperhatikan. Dokter gizi dari RS Siloam TB Simatupang, Dr. Christopher Andrian, MGC SPGK menjelaskan dampak dari mengkonsumsi gorengan saat berbuka puasa. Kalau perut kosong lalu tiba-tiba makan gorengan itu kan tinggi karbohidrat dan lemak. Lambung itu mencerna, wah seharian kosong kok pas diisi malah beginian ya, ujar Dr. Christopher Jumat. Mungkin 1-2 kali nggak masalah, tapi kalau setiap hari seperti itu resiko untuk kena GERD, sakit MAS semakin berat. Ditambah lagi kalau kita makan gorengan pasti pakai cabai kan, sambal kacang tambahnya. Ya, juga menyoroti bahaya dari mengkonsumsi terlalu banyak gorengan dalam kondisi perut kosong. Selain berpotensi memicu asam lambung, mengkonsumsi gorengan juga dapat menimbulkan masalah lain seperti kolesterol. Menurutnya tidak masalah untuk mengkonsumsi gorengan sebagai menu buka puasa selama konsumsinya dalam batas wajar. 3. Langsung minum kopi. Minum kopi saat berbuka puasa sebenarnya tak masalah, akan tetapi ada beberapa catatan saat mengkonsumsi minuman ini. Kalau tidak ada kelainan atau penyakit gangguan saluran cerna seperti MAH, maka dianjurkan kopi dihindari. Bila tidak ada kelainan, bisa dikonsumsi saat setelah berbuka, ujar Dr. Aru dihubungi dalam kesempatan yang berbeda. Namun, Dr. Aru menggarisbawahi bahwa jika ingin berbuka dengan kopi, pastikan perut sudah terisi terlebih dahulu. Pasalnya, jika perut kosong langsung diisi dengan kopi, maka berisiko muncul gangguan lambung. Ketimbang langsung minum kopi, ada baiknya untuk minum air putih terlebih dahulu. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kebiasaan yang kebiasaan 3 kesalahan dalam berbuka puasa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, makan terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah
makan gorengan, yang ketiga minum kopi ya. Jadi makan yang terlalu banyak ini memang harus dijaga. Ketika kita kosong perutnya, langsung kita serbu dengan makan nasi, maka gula darah akan cenderung langsung naik dan akhirnya kita pasti akan lemas ya. Itu bisa sering kita rasakan karena kan puasa tiap tahun gitu ya, dan kita kadang sering melakukan hal tersebut, makan nasi langsung gitu ya, gula darah pasti akan terus naik dan kita akan menjadi lemas. Yang kedua, gorengan. Nah, gorengan ini juga bermasalah kalau lambung kita masih kosong ya. Permasalahan misalnya juga lemak, kolesterol ya, kalaupun dibatasi juga boleh gitu ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian kopi. Nah, kopi juga kalau beberapa lambung kosong kemudian langsung diirit kopi ya, harus dibatasi juga ya, karena lebih baik untuk lambung kosong itu lebih recommended minum air putih lebih dahulu, baru ketika kita sudah sholat maghrib ya, kita sudah aktivitas, kita makan nasi, lambung itu sudah agak penuh, bisa dikonsumsikan kopi ya. Itu ya sobat sekalian terkait dengan hal tersebut ya. Saya juga rekomendasikan untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin propolis ya. Propolis ini untuk meningkatkan imunitas tubuh ya, agar tidak tidak cepat sakit. Yaitu propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah. Ini adalah produk premium, manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian untuk mengatasi kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, kemudian batuk, pilek, tumor, mah, kanker ya, kemudian ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah sabu jagat ya, hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit ya. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM dan sertifikat dari INIA. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru, Turkish Propolis Ruqyah Brain ya, yang biru. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan ya. Ini adalah bukan madu biasa karena berasal dari nektar tanaman hutan, variannya banyak. Ada madu hutan Jambi ya, seperti yang saya tunjukkan. Kemudian ada juga madu hutan Kalimantan, Flores, Sumbawa ya, dengan manfaat masing-masing. Sama link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee dengan gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.